Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha afiyatin. Ben kepret mana? Ben kepret. Iwa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Yang kencang, yang keras Haji. Wa sallim Allahumma Khadimul Majlis Syabab Al-Jannah, Syababul Jannah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Zakaria. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan sehat afiat, majelisnya semakin berkah, semakin makmur, warga Rusun apa namanya? Rusunawa Jatinegara ini semakin mendukung majelis ini. Semuanya masuk surga. Sebagaimana namanya Syababul Jannah, para pemuda surga. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini panitia, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Soalnya 2 penceramahnya ini. Sampai jam berapa ini? Biasa saya biasa 3 jam ceramah ini. Soalnya kejar-kejaran nama setan kita. Setan nggak suka kebaikan, Pak ya. Betul. Setan nggak suka kebaikan. Itu dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, katanya begitu. Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Nggak betah duduk, jangan-jangan setan. Mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, jangan-jangan setan. Mengalir darah ke tangan, di depan ada makanan, comot am. Gak fokus dengerin Ustadz, jangan-jangan setan. Mengalir darah ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan di belakang, pura-pura batuk, koho, jangan-jangan setan. Jadi ini sampai jam berapa Kiai? Jangan sampai kalah sama setan kita. Apalagi konon nanti yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini. Betul apa tidak? Kenapa? Karena mereka pintar membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi apa Pak? Bismika Allahumma ahya. Ya Allah, kasihanilah para Ustadz, para Kiai ini. Pernah naik Metro Mini Bu Haji? Kopaja pernah? Serempet sana jamaahnya, penumpangnya innalillahi wa inna ilaihi. Hajar sana astagfirullah, hajar sana la haula wala quwwata illa billahil. Ingat Gusti Allah semua, ya Allah. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita duduk bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul di majelis ilmu. Majelis yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Beliau bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah, duduklah, nikmatilah.
Kemudian sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mariyatul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hilakul dzikri. Taman-taman surga itu adalah halakoh dzikir, majelis-majelis dzikir. Imam Atha menafsirkan hilakul dzikri di sini adalah majalisul ilmi. Apa Bu? Majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diterangkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara jual beli, bagaimana cara menikah, bagaimana cara mentalak, ada talak soreh, ada talak kinayah, dan seterusnya. Itu juga disebut dengan majlisul dzikri. Apa Bu? Dan itu disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Jadi ibu belum masuk surga sudah masuk surga ini. Nggak ada yang amin. Kita mah dengar surga tiap hari kalau bisa masuk surga, Bu ya. Tiap hari dengar neraka kalau bisa jangan masuk neraka. Makanya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir. Allahumma antas salam, dulu minta selamat, ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya, jangan sampai masuk neraka. 1 detik gosong Pak Haji. Bukan bahasa Arab tuh, bahasa apa? Bahasa Betawi ya. Kayak ada kiai hobinya ngerokok. Ada yang ngerokok di sini? Habis umroh biasa kalau orang hobinya merokok Pak ya, sepet. Akhirnya merokok dengan santainya. Enak banget rokoknya Samsu lagi. Dikejar sama askar. Haram haj, haram haj, haram. Lari haram, aduh sayang Samsu setengah lagi. Ternyata si askarnya pengen rokok juga Pak Haji. Akhirnya dikeluarin nama kiainya, wa nikmatun nuduhu ba'danya tuh garam filter komodai bunyi Samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bahasa apa tuh? Kalau nggak bahasa Tasik, bahasa Garut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Habib siapa? Habib Muhammad. Tafadhol. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tempat, satu daerah, satu kota yang di dalamnya sering disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah tempat tersebut akan diberkahi Allah. Insya Allah tempat tersebut akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari fitnah, bala, mara bahaya, murka Allah Subhanahu wa taala. Kenal Abu Jahal, kenal Abu Lahab. Pernah nggak selama Nabi hidup Abu Lahab disiksa seketika oleh Allah? Pernah nggak? Nggak pernah. Kita dengar Abu Jahal segitu jahatnya, seketika pada saat itu disiksa gitu. Misalnya turun batu dari gunung jebret mati gitu, nggak pernah dengar Pak ya. Kenapa? Karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya turun ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, gitu ya. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka, mengazab mereka, termasuk orang kafir tuh, wa anta fihim, selama ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatin. Ben kepret mana? Ben kepret. Wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala. Yang kencang, yang keras Haji. Wa sallim Allahumma
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagus. Kalau ada orang nyuruh sallu ala Muhammad, jawabannya bagaimana, Pak Haji? Bisa menggunakan fi'il amar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wasallam apa wasallim, Pak Haji? Tergantung. Kalau awalnya sholat, belakangnya wasallam. Kalau awalnya sholli, wasallim. Atofnya begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada yang kita cari pertolongannya ketika nanti dalam keadaan genting di padang mahsyar selain pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dibangkitkan pertama kali dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelai pun, itu sampai Sayyidah Aisyah penasaran, ya Rasul, apakah saat itu orang-orang saling melihat antara satu dengan yang lain, apa namanya, jelalatan ya, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelai pun? Kira-kira lihat-lihatan apa enggak? Kata Rasulullah, jangankan lihat-lihatan, melihat gentingnya padang mahsyar saja sudah nggak kepikiran Pak yang begitu-begitu. Apa namanya, jelalatan ya? Tahu jelalatan Pak Haji? Ada di Garut kalau Ramadan, mohon maaf, itu kalau baca Quran begini pakai kacamata, nggak kelihatan. Tapi kalau melihat yang cantik dikit 100 meter nggak pakai kacamata kelihatan, itu namanya jelalatan. Ada yang begitu di sini? Hati-hati kalau usianya sudah 40 tahun masih hobi yang begitu-begitu lampu merah. Sallu ala Muhammad. Jangankan melihat yang begitu-begitu, melihat gentingnya padang mahsyar saja udah nggak kepikiran Pak. Yang hanya dipikirkan saat itu adalah bagaimana selamat. Orang kalau banyak maksiat Pak, di padang mahsyar itu matahari di atas ubun-ubunnya. Orang kalau hobinya maksiat ketika hidup di dunia, di padang mahsyar keringatnya menenggelamkan tubuhnya. Tidak ada yang kita cari saat itu selain syafaat. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong datang kepada Abul Bashar. Siapa Abul Bashar Pak? Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Abul Bashar, tolong kami, beri syafaat kami, genting ini mengerikan. Kata Nabi Adam, jangan datang ke saya minta syafaat kepada Allah, malu. Kenapa? Karena dulu pernah berbuat salah, dulu pernah makan buah, orang bilang buah khuldi. Coba dah pegang tenggorokannya masing-masing, ada jendolannya apa enggak Pak Haji? Nah itu buah khuldi tuh. Percaya aja Pak. Kalau ibu-ibu kan nggak ada ya. Kenapa? Karena ketika Sayyidah Hawa makan, masuk ke dalam, kebelah dua. Alhamdulillah. Jadi mainannya bapak-bapak. Nah itu karangan saya, jangan dipercaya. Jangan datang ke saya, malu saya minta syafaat kepada Allah. Pernah buat salah dulu. Kalau bapak kan tiap hari buat salah Pak ya. Kita mah tiap hari nggak tahu malu dengan Allah lah, kira-kira begitu. Ini Nabi Adam gara-gara berbuat salah satu kali saja malu memberikan syafaat saat itu. Datang aja ke cucu saya tuh Nabi Nuh, mungkin lagi nongkrong saat itu. Nabi Nuh, gelarnya Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Jangan datang ke saya malu ngasih syafaat. Dulu pernah mohon kepada Allah agar umat saya dibinasakan, dikasih banjir bandang, minal kafirina dayyaro. Datang aja, singkat aja nih ya, ini hadisnya panjang. Datang aja ke cucu saya tuh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gelarnya apa Nabi Ibrahim? Abul Anbiya Khalilur Rahman. Apalagi? Ya udah, Abul Anbiya Khalilur Rahman. Mohon maaf, ini nanti ada door prize apa enggak nih? Prize. Coba nanti mana? Nabil mana Nabil? Ambil buku saya di mobil. Nanti di akhir yang bisa jawab pertanyaan saya, apa yang saya sampaikan, saya kasih buku. Mau? Kasih duit mau? Nah, kalau duit minta ke panitia. Fokus ya, nanti di akhir saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab saya kasih door prize buku. Siap?
Shallu ala Muhammad. Nggak lama, cuma seperempat jam. Cuma seperempat jam kan? Jangan datang ke saya, kata Nabi Ibrahim. Saya ini pernah bohong 3 kali. Kalau Pak Haji kan bohong tiap hari. Nabi Ibrahim merasa malu memberikan syafaat karena pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong. Ini dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Apa Pak? Tauriyah. Itu dalam bab al-muhassinat al-badi'iyah namanya. Ini mau saya sampaikan bohongnya, ya gampangnya aja bohong kira-kira gitu. Mau saya sampaikan bohongnya Nabi Ibrahim, sehingga beliau tidak berkenan memberikan syafaat atau mendahului memberikan syafaat saat itu. Pertama, dulu orang-orang kafir ngajak beliau untuk menyembah berhala. Ayo Ibrahim, kita sembah Tuhan-Tuhan kita. Enggak lagi sakit, padahal lagi sehat. Bohong apa bukan? Itu dalam Quran, inni sakim. Bohong yang kedua, beliau punya paman namanya Azar. Siapa? Sebagian ulama mengatakan ini bukan bapaknya sebenarnya, tapi pamannya. Orang Arab sering manggil paman dengan sebutan bapak. Kenapa? Karena jalur Nabi sampai ke atas itu wa taqallubaka fis sajidin, nggak mungkin dari jalur yang tidak baik atau dari jalur orang-orang yang musyrik. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Tarikh, bukan Azar. Azar ini pamannya, kerjaan dia bikin berhala. Nah, berhala-berhala yang dibuat oleh Azar ini dihancurkan semua oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, disisakan yang paling besar. Kemudian diontrok, disamperin, ini pasti kerjaannya Ibrahim ini. Saat itu beliau masih muda. Didatangilah Ibrahim. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Bukan. Kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami? Bukan. Tanya aja apa yang paling besar. Qala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yamtikun, itu ya. Padahal beliau yang menghancurkan. Bisa dipahami? Bohong apa bukan tuh? Ya terserah dah. Bohong yang ketiga, di Mesir itu ada raja hobinya dengan istri orang. Jadi ada pejabat tuh hobinya sama istri orang, sama perawan kagak mau, nggak doyan. Raja Amalikoh namanya. Nah, suatu hari ada kunjungan ke Mesir. Nanti ya, kalau kamu Sarah ini istri Nabi Ibrahim yang pertama, paling cantik lah kira-kira sealam semesta itu. Nanti kalau ditanya oleh Raja Jelalatan ini, jangan engkau katakan ini suamimu, aku pun nggak bakal mengatakan ini istriku. Siap? Nah, betul ditanya ini siapa? Nabi Ibrahim jawab, hadihi ukhti. Ini saudari perempuan saya, padahal istrinya. Kalau beliau jawab hadihi zaujati, diambil cemburu juga. Bohong apa bukan tuh? Sebenarnya nggak bohong, betul. Itu saudara dalam Islam. Gara-gara itu aja Pak Haji, Nabi Ibrahim tidak berkenan mendahului memberikan syafaat kepada umat manusia pada saat itu. Jangan datang ke saya malu sama Tuhan, datang aja ke cucu saya. Siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibullah, ala yasin habibullah.
Nabi Muhammad. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak nih? Berisik di belakang. Mohon maaf, ini berisik ini karena lapar. Karena apa ini? Ibu-ibu gimana? Lapar? Ibu-ibu di belakang diem ini khusyuk, ngantuk, memperhatikan, atau terpesona dengan saya? Tadi sampai mana, Bu? Tadi sampai mana? Sampai? Jangan datang ke saya, kata Nabi Ibrahim, datang aja ke cucu saya tuh, Muhammad, kira-kira gitu. Saat itu beliau sedang sujud. Ada panggilan, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa tu syafa. Singkatnya begitu. Isfa tu syafa. Berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat tu syafa. Maka dia akan diberikan syafaat. Maka saat itu beliau menjadi keran syafaat, keran pembuka syafaat. Makanya ada sholawat al-fatihi lima ublik wal khatimi lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila. Betul itu, Nabi itu al-fatih, sang pembuka keran syafaat. Para nabi gak berani mendahului memberikan syafaat kecuali dibuka dulu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau memberikan SK, kira-kira gitu. Silakan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Silakan kiai ngasih syafaat sama santrinya. Silakan hufadzul Quran ngasih syafaat sama keluarganya. Silakan sesama teman yang saling mencintai, saling memberikan syafaat dan seterusnya. Tapi dibuka dulu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang kita harapkan pertolongannya, baik di dunia maupun di akhirat, selain daripada syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Ibu, jangankan syafaatnya, jangankan pertolongannya, Nabi itu istimewa. Air ludahnya saja jadi rebutan. Air ludahnya jadi rebutan. Ibu mau saya ludahin? Mau? Piok begitu mau? Berkah ini. Saya ulang, Nabi itu jangankan syafaatnya, jangankan doanya, jangankan pertolongannya yang menjadi rebutan umat manusia, air ludahnya saja jadi rebutan para sahabat. Ini hadisnya sahih dalam Bukhari yang meriwayatkan Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Tapi ini nggak pernah disampaikan sama Wahabi, nggak pernah. Ada Wahabi di sini. Ini saya sampaikan ya, sedikit aja nih. Ini karena penceramahnya dua, jadi singkat aja. Nah, kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud, laqad wafadtu 'alal muluk, kata beliau. Aku ini pernah bertamu dan bertemu dengan raja-raja besar. Wa wafadtu 'ala Kaisar, aku pernah bertamu dan bertemu dengan raja Kaisar. Kaisar mana? Kaisar. Wa wafadtu 'ala Najasyi, aku pernah bertemu dengan Najasyi. Najasyi mana Najasyi? Ethiopia, Habasyah. Wa wafadtu 'ala Kisra, aku pernah bertemu dan bertemu dengan Raja Kisra. Mana Kisra? Persia. Kata beliau, ini penting. Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu raja pun, satu pemimpin pun yang begitu dimuliakan, yang begitu dihormati, yang begitu diagungkan oleh rakyatnya selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dimuliakan, diagungkan oleh para sahabatnya. Wallahi, kata beliau, intanakhoma yukhoma, kalau beliau meludah, ini lagi ngaji begini nih, sering ada cipratan-cipratan itu, apa namanya? Ya begitulah, itu air ludah. Itu para sahabat sudah siap nadanin, sudah siap apa namanya? Nadanin.
Wallahi, kata Urwah, intanakhama nukhamah, kalau beliau meludah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, melainkan ludahnya itu sampai di telapak tangan para sahabatnya, badalaka biha wajhahu wa jildah, kemudian mereka mengusapkan di bagian wajah mereka sampai ke bagian tubuh mereka. Jadi gimana ibu, mau saya ludahin? Mau? Wallahi, kata Urwah, idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'i, kalau beliau wudu, bekas air wudunya jadi rebutan para sahabat, bekas air wudunya yaktatilun. Kira-kira yaktatilun tuh bunuh-bunuhan, tapi maksudnya saling berebut. Saking dimuliakannya, dihormatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan tabarruk. Ya silahkan Bapak kalau nggak percaya tabarruk. Buktinya apa? Nabi nggak melarang saat itu, membiarkan. Wa idza amarahum ibtadaru amroh, kalau beliau memerintah, ibtadaru amroh, segera perintah itu dilaksanakan. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'dhiman lahu, dan para sahabat tidak berani memandang lama wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking hormatnya mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan umur panjang, dimudahkan dalam segala urusan, terus ta'alluq, terus berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya mau kasih ijazah, mudah-mudahan ibu hilang kesusahannya, mudah-mudahan di depan rumah ibu ada pohon duit. Kalau ulah urusan duit, insya Allah senang semua. Ibu amalkan. Ini saya dapat ijazah dari Habib Sagaf, mungkin sebagian sudah dapat, tapi saya nggak yakin mengamalkan. Ini saya dapat ijazah dari Habib Sagaf, beliau punya pesantren besar di Parung, Nurul Iman namanya. Beliau memberikan ijazah kepada kami sholawat namanya Syajaratun Nuqud. Syajarah artinya pohon, nuqud duit. Insya Allah di depan rumah kita ada duit semua ini. Mau ngamalin nggak Pak Haji? Mau ngamalin nggak? Kalau nggak mau ngamalin nggak saya ijazahkan ini. Ini kelihatannya kan punya utang semua ini. Mudah-mudahan pulang dari sini susahnya hilang Pak ya. Ini prolog dulu biar semangat. Ini saking agungnya Rasulullah maksud saya. Sampai sholawatnya aja jadi jimat kira-kira gitu. Dulu beliau belajar kepada seorang wali besar namanya Syekh Balqaid. Siapa Pak? Syekh Balqaid. Wali besar. Seorang mursyid thariqah, salah satu muridnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Seorang mufassir dunia, punya kitab tafsir namanya Khawatir al-Imam. Sudah ada bukunya? Ambil buku. Nah, nanti saya kasih ijazah, kasih hadiah. Disingkat aja. Namanya guru Pak ya, mohon maaf, kadang bisa melihat haliah murid, keadaan murid mau lahir mau batin, tentu dengan pandangan mata batin, ainul basiroh, bukan ainul basar. Dilihat Habib Sagaf saat itu mau pulang ke Indonesia. Ini kayaknya Sagaf kalau pulang sekarang bakal susah di Indonesia ini, kira-kira gitu. Dilihat, dipanggil, Sagaf sini. Kamu amalkan ya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Biar pikulanmu ringan, di depan rumahmu seolah-olah ada uang, ada duit. Habib Sagaf jawab saat itu, Kiai, guru, saya datang ke sini ini mau jadi sufi katanya. Tahu sufi? Bukan suka film. Saya datang ke sini ini bukan untuk nyari dunia, udah amalin aja, namanya murid kadang ngeyel. Udah amalin aja. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya singkat, nanti dihafalkan Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa? Mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau dibaca 400 kali pada waktu Isya, nggak harus setelah sholat Isya, pada waktu Isya 400 kali.
tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Diqadha, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, santai aja sambil ngasuh anak, bisa bawa tasbih Pak Haji. Sambil ngasuh anak bisa pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil bawa motor bisa, asal nggak nabrak aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Sambil bawa mobil bisa, pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Wallahi, kata Habib Sagaf, saya pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa, sampai istri saya sakit, rumah sakit, ngutang kemana-mana. Tapi Bapak bisa lihat sekarang, saya ngamalin sholawat Syajaratun Nuqud ini 7 tahun, istiqomah 7 tahun. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan ketaatan, ada komitmen berupaya menjauhi kemaksiatan. Saya istiqomah mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqud ini 7 tahun. Bapak bisa lihat, santri saya 30.000, gratis semua. Saya punya lebih daripada 50 usaha. Sampai orang pelit sekalipun, Pak, orang pelit bawang sakunya pengen ngasih tuh. Ya Allah, orang kalau sudah dimakbul begitu Pak ya doanya. Silahkan Bapak bisa mengamalkan. Mudah-mudahan hilang susahnya Pak ya. Jangan sampai mati dalam keadaan banyak utang. Bapak mati syahid, tapi kalau punya utang pending dulu, kan sayang Pak Haji ya. Pending dulu nggak masuk surga gitu maksudnya. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan dengan istiqomah. Santai saja, sambil ngasuh anak, sambil nonton TV, pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ajaztukum barakallahu fikum. Terakhir dan paling terakhir. Udah berapa menit Haji? Cukup ya. Terakhir dan paling terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Nggak ada yang amin ini. Sebagai keluarganya. Meskipun mohon maaf secara biologis mungkin Bapak Ibu bukan keluarganya Nabi. Kalau Habib kan sudah jelas Al-Kaf. Di sini ada Al-Atos, ada Al-Atos. As-Segaf ada As-Segaf. Al-Idrus ada Al-Idrus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun secara biologis mungkin Bapak Ibu tidak ada jalur sampai Nabi, tapi bisa diupayakan dari sisi ideologis, dari sisi kasab bukan nasab. Dari sisi kasab. Contohnya siapa? Contohnya Salman Al-Farisi. Orang mana Salman, Bu? Orang Persia, tapi Nabi mau menganggap Salman sebagai keluarganya. Beliau mengatakan Salman minna ahlal bait. Itu kan luar biasa. Salman bagian daripada keluarga kami. Ini anak saya jatuh, saya tolong dong. Keluarga saya. Kira-kira gitulah kalau kita udah dianggap keluarga sama Nabi di akhirat. Ini anak saya minta jajan, saya kasih jajan keluarga saya. Salman dianggap keluarga oleh Nabi. Kenapa Pak Haji kira-kira? Kenapa? Satu saja, karena beliau mau ittiba. Apa ittiba? Mau ngikut sunnah beliau, mau mengamalkan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri? Yang begitu diamalin, diniatin, ya Allah mudah-mudahan dengan niat saya mengamalkan sunnah Rasulullah, Rasul menganggap saya sebagai umatnya, Rasul menganggap saya sebagai keluarganya. Keluar masjid kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Ada doanya nggak? Masuk WC kaki kanan apa kaki kiri? Tidur ada doanya? Bagusnya tidur wudhu dulu. Itu sampai didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahir. Orang yang tidurnya dalam keadaan wudhu didoakan oleh malaikat dengan ampunan sampai pagi hari. Jadi mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sekecil apapun. Itu kalau bahasa Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ittiba kepadaku, fa innahu minni, maka dia bagian daripada aku.
bagian daripada keluargaku. Jangan sampai seperti Kan'an, Pak ya. Tahu Kan'an? Kan'an anaknya siapa? Nabi Nuh secara biologis, tapi Allah nggak berkenan menganggap Kan'an sebagai keluarganya. Kata Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Kan'an itu bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia nggak mau beramal soleh. Maksudnya nggak mau ngikutin bapaknya, ayahnya, ajaran yang disampaikan, dicontohkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, istiqomah dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh, dimudahkan urusan-urusannya. Anak-anak yang sedang belajar diberikan ilmu yang manfaat. Majelis Syababul Jannah dimakmurkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga rusun Jatinegara ini dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ini yang kita harapkan, mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Biridhaillah wa li ajli syafaati Rasulillah jami'i barakatuh asrar wa khususiyat wa ma'isyatil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Pak. Saya ada karya 5, kebetulan baru terbit. Ini door prize buat yang bisa jawab. Pertanyaan pertama, siapa nama penceramah yang kedua? Cung. Ah, panitia mana panitia? Coba yang nunjuk panitia. Cung. Saya ulang, siapa nama penceramah setelah saya? Bapak beliau siapa namanya? Beliau asli mana? Bonanas, betul ya Bibi? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau pilih yang mana nih? Ada Mutiara Cinta dari Sang Mustafa, nasihat pernikahan untuk adik tercinta. Ini adik saya yang kedua nikah, saya kasih hadiah buku. Atau 40 hadis untuk para penghafal dan pelajar Quran. Ada lembaga penghapus dosa. Orang kalau merasa banyak dosa cocok. Nggak jelas arah hidup gitu, cocok baca ini. Ada buku tentang catatan dakwah di Kanada. Walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, bisanya cuma I love you doang. Saya berkali-kali ke Amerika, dakwah di sana. Nah, ini yang terakhir tesis saya tentang sejarah term-term dalam ilmu hadis. Mau milih yang mana? Ilmu hadis. Wah, Ustadz berarti ini. Tebel lagi, mahal, paling mahal ini. Nah, difoto dulu dong. Namanya siapa? Bintang. Mudah-mudahan manfaat berkah. Pertanyaan kedua. Siapa nama ketua DKM Masjid Baitul Muhajirin? Cung. Mana panitia, tunjuk dong. Nah, mana panitianya? Panitia cepat-cepat. Ketua DKM nih. Nah, Bapak, nama istrinya siapa? Benar nggak, Ustaz? Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Mau milih yang mana? Cepat. Mau milih yang mana? Ini aja ya. Pernikahan. Ya. Mungkin Pak Khodimul Majlis mau ngasih pertanyaan. 3 lagi bukunya. Dapat izin ngasih pertanyaan. Sekarang siapa yang punya buku 3 ini? Ada yang tahu? Agak gimana ya pertanyaan ini? Saya ceramah pertama dah.
Titelnya udah benar. Benar, benar. Langsung satu lagi gaya. Itu yang mana itu? Cukup. Ya, salam malam. Oke. Dua lagi. Siapa ketua RT? Silakan. Istrinya. Habib Hadi. Oke, yang mana? Yang mana itu pembaca. Satu lagi kita serahkan kepada guru kita Habib Muhammad Al-Hadi. Oke, kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah sesuai dengan tidak berada dalam kehidupan ini, siapa ketua RW 09? Bapak Hajiman. Dikasihkan. Alhamdulillah. Udah habis bukunya. Kalau pengen lagi beli ke beliau ya. Kalau masih ada yang pengen datang ke rumah beliau beli, nggak gratis. Pengen TikTok gratis. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kita, ya, Jadi